Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almeida Raffi Muhammad, NPM 1921919051, kelas 2B Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan menurut para ahli dan fungsi pemimpin. Yang pertama, saya akan membahas kepemimpinan menurut para ahli atau argumen-argumen dari para ahli. Sebelumnya saya menjelaskan pemimpin adalah orang yang tugasnya memimpin atau seorang yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Begitu pula kepemimpinan adalah bakat atau sifat yang harus dimiliki seseorang pemimpin. Dan selanjutnya, beberapa ahli berpendapat atau berargumen tentang kepemimpinan. Yang pertama yaitu Teddy, Terry, dan Hoyt dalam buku Kartono 2003. Menurut mereka, kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dan mencapai tujuannya masing-masing. Jadi, menurut Teddy, Terry, and Hoyt ini dalam buku Kartono 2003, dia menjelaskan kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni yang mempengaruhi orang lain atau agar manusia itu mempunyai sifat bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang-orang tersebut. Dan yang kedua yaitu Young dalam buku Kartono 2003. Menurut dia, kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu menurut Mujino tahun 2002. Beliau memandang bahwa leadership tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah karena pemimpin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya atau dengan yang lainnya. Menurut Mujiono ini, kepemimpinan cenderung memandang leadership sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh serta tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin. Jadi menurut Mujiono ini, kepemimpinan merupakan suatu sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin untuk merancang atau melakukan kegiatan yang dipimpinnya. Dan yang selanjutnya yaitu menurut George Terry yang dikutip dari Sutarto tahun 1998. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada di dalam diri seseorang atau pemimpin yang mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu menurut Ordway Tate tahun 1929. Dia menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah perpaduan perangkaian yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lainnya untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Dan yang selanjutnya menurut Roach and Behling tahun 1984. Menurut mereka, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Begitu. Jadi menurut beliau, kepemimpinan merupakan sebuah proses untuk mencandukan atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas di kelompoknya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu menurut Katz dan Kahn tahun 1978. Menurut beliau,
kepemimpinan merupakan peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit dan berada di atas kepatuhan atau mekanis terhadap pengarahan rutin organisasi. Yang selanjutnya, menurut Hemphill dan Kohn pada tahun 1995, menurut beliau, kepemimpinan yaitu perilaku dari seseorang individu yang memimpin aktivitas sesuatu kelompok kesatuan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapainya bersama atau shared goal, seperti itu. Yang selanjutnya, menurut William G. Scott tahun 1962, menurut beliau, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi kegiatan yang diorganisasikan atau yang diorganisir dalam kelompok di dalam urusannya untuk mencapai tujuannya masing-masing. Yang selanjutnya, menurut Stephen J. Carroll dan Henry L. Tost tahun 1977, menurut mereka, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang-orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kerjakan untuk mencapai tujuan yang sama atau shared goal, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu menurut Dr. Thomas Gordon, menurut beliau, kepemimpinan itu dapat konseptualisasikan sebagai suatu interaksi antara seseorang dengan satu kelompok, tepatnya antara seseorang dengan anggota-anggota kelompoknya. Jadi menurut beliau, kepemimpinan itu merupakan interaksi atau saling mengucapkan atau saling menjelaskan argumen-argumennya masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama. Yang selanjutnya, menurut Tannenbaum, Wiskeler, dan Mesarik, menurut mereka, kepemimpinan merupakan pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Jadi menurut mereka itu, kepemimpinan merupakan proses saling mendorong atau saling menyemangati untuk mendapatkan tujuan mereka bersama-sama. Dan selanjutnya, menurut P. Pigors tahun 1935, menurut Pigors, kepemimpinan merupakan suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dan perbedaan-perbedaan individu untuk mengontrol daya manusia dalam mengejar tujuan bersama. Jadi menurut beliau, kepemimpinan tersebut merupakan interaksi dari perbedaan-perbedaan. Jadi menurut dia itu, semisal A dan si A mempunyai argumen yang berbeda dan mereka satukan untuk mencapai tujuan yang sama. Dan selanjutnya, menurut Kartini Kartono pada tahun 1994, kepemimpinan itu menurut beliau yaitu sifat yang spesifik atau ciri khas yang diperlukan bagi satu situasi khusus. Sebab dalam suatu kelompok yang melakukan aktivitas tertentu dapat mempunyai suatu tujuan, yaitu untuk peralatan-peralatan yang khusus, dan pemimpin kelompok dengan ciri-ciri karakteristik merupakan fungsi dari situasi khusus. Jadi menurut Kartini Kartono itu, kepemimpinan merupakan sifat yang spesifik atau ciri khas dari seseorang pemimpin, seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu fungsi pokok pemimpin. Jadi di sini fungsi pokok pemimpin yang pertama yaitu memberikan kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan oleh anggotanya. Jadi pemimpin ini di sini memberikan pondasi istilahnya untuk para anggota-anggotanya untuk menjadi pegangan atau menjadi visi atau menjadi visinya
untuk mencapai tujuan yang sama. Dan selanjutnya yaitu mengawasi, mengendalikan, dan menyalurkan perilaku anggota yang dipimpinnya. Jadi di sini pemimpin itu mempunyai tugas untuk mengawasi, mengendalikan anggota-anggotanya, dan menyalurkan apa yang bisa dia lakukan atau dia berikan untuk para anggotanya untuk mendapatkan hasil yang sempurna atau mendapatkan tujuan-tujuan yang mereka inginkan, yang mereka dapatkan untuk mencapai tujuan yang baik. Dan yang terakhir yaitu bertindak sebagai wakil kelompok dalam berhubungan dengan dunia luar. Yang selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan itu pada pokoknya adalah menjalankan wewenangnya atau kepemimpinannya untuk menyediakan suatu sistem komunikasi, memelihara kesediaan bekerja sama, dan menjamin kelancaran serta keutuhan organisasi atau perusahaan yang mereka pimpinnya. Jadi di sini pemimpin itu mempunyai banyak tugasnya. Walaupun saya di sini sedikit merangkum karena mungkin kalau dijelaskan terlalu banyak mungkin butuh waktu yang lama juga. Jadi di sini pemimpin itu mempunyai tugas yang banyak dan berat, dan setiap individu atau setiap manusia apabila ingin melakukan atau ingin menjadi seorang pemimpin harus mempunyai wawasan yang sangat tinggi, wawasan yang sangat jauh untuk mengendalikan, untuk memelihara anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan yang baik dan benar dengan cara bersama-sama. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir, fungsi kepemimpinan meliputi kegiatan dan tindakan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Jadi seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan. Jadi apabila si pemimpin itu tidak tegas atau bahasa lainnya tuh dia loyo-loyo atau tidak serius, tidak tegas, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar dan baik. Dan yang kedua yaitu pengembangan imajinasi. Yang ketiga, pendelegasian wewenang kepada bawahan. Jadi setiap pemimpin itu mempunyai bawahan, yaitu anggotanya. Jadi setiap pemimpin itu punya wewenang untuk mungkin bisa menyuruh anggotanya seperti ini atau lain sebagainya, yaitu membenarkan apabila anggotanya melakukan tindakan yang salah. Selanjutnya yaitu pengembangan kesetiaan para bawahannya. Jadi si pemimpin ini harus mempunyai jiwa setia atau bahasa lainnya mungkin percaya dengan anggotanya. Jadi setiap pemimpin harus mempunyai sifat percaya kepada anggotanya agar si anggotanya tersebut bisa melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu pemrakasaan kegiatan dan pengendalian rencana-rencana. Jadi si pemimpin tersebut harus mempunyai rencana yang akan dilakukannya untuk mencapai tujuan yang baik dan bersama-sama. Yang selanjutnya itu pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Jadi setiap pemimpin itu harus berpikir keras untuk memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan yang lainnya untuk mendapatkan tujuan yang baik dan benar. Yang selanjutnya itu pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para anggotanya. Jadi setiap para pemimpin itu harus mempunyai sifat yang optimis atau sifat yang tegas, yaitu yang pertama contohnya untuk mendorong seseorang atau mendorong anggotanya untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Jadi mungkin kata lainnya untuk menyemangati atau
memberi semangat kepada anggotanya untuk bekerja dengan baik dan mendapatkan tujuan yang baik juga. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan-kesalahan. Jadi yang saya tadi bilang, jadi setiap pemimpin itu harus memperbaiki atau membenarkan anggota-anggotanya yang mungkin melakukan tindakan yang salah dan tindakan yang tidak benar, dan seorang pemimpin harus mempunyai jiwa untuk membenarkan, untuk melakukan tindakan agar si anggota tersebut tidak melakukan kesalahannya lagi. Yang selanjutnya itu pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi. Jadi setiap pemimpin, kalau menurut saya itu jangan pelit atau jangan sungkan-sungkan untuk memberikan penghargaan kepada anggotanya, karena di sini kalau semisal kita berorganisasi, kita mempunyai anggota dan mempunyai pemimpin. Jadi setiap pemimpin untuk di sini untuk memberikan penghargaan atau memberikan hadiah istilahnya untuk para anggotanya yang berprestasi atau bekerja dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Dan yang terakhir itu penanggung-jawaban semua tindakan. Jadi pemimpin di sini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, yaitu yang pertama mungkin yang tadi sudah saya jelaskan, yang saya bicarakan, yang ini pertanggungjawaban. Jadi pemimpin itu bertanggung jawab atas keseluruhan apa yang dia lakukan atau dia perintahkan kepada anggotanya untuk mencapai tujuan bersama, dan dia mempunyai tanggung jawab atas semua tindakan atau semua yang mereka dan anggotanya lakukan, dia yang bertanggung jawab, seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya yaitu pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang memiliki kriteria yang bergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, yaitu yang mungkin yang pertama kepribadiannya, keterampilannya, bakat, sifat-sifatnya atau kewenangannya yang dimiliki untuk nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinannya yang akan diterapkan. Untuk kepemimpinan merupakan kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Jadi seseorang dikatakan sebagai pemimpin apabila dia mempunyai pengikut atau bawahan dan mempunyai sifat kepemimpinan. Sekian yang dapat saya simpulkan atau yang dapat saya bahas tentang materi kepemimpinan dan kepemimpinan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.